Halo, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore kepada semua pendengar atau yang suka menonton cinta dimanapun berada. Saya Brenda Imekre kembali mengisi seri cinta hari ini 9 Maret 2026 di seri cinta ke-172 yang masih membahas tentang 4 kebenaran mulia yang kali ini adalah bagian kelima. Jadi sudah dari seri cinta ke-168 saya membacakan tentang 4 kebenaran mulia, yaitu Cattari Arya Sacani dalam bahasa Palinya. Itu seperti yang kita ketahui, saya ulang sepintas. Dalam penjelasan yang dijelaskan oleh Sang Buddha, ada 4 jenis duka. Ada 4 jenis duka. Ya, jadi yaitu kebenaran mulia. Yang pertama adalah ini adalah penderitaan. Jadi adanya penderitaan, bukan semua hidup adalah menderita. Yaitu ada yang kedua, ini adalah asal mula penderitaan. Lalu kebenaran mulia ketiga adalah lenyapnya penderitaan. Kebenaran mulia keempat adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Dan hari ini saya akan membacakan Sutta Samyutta Nikaya 56 bagian 11 memutar roda Dhamma, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Ini semua sutta-sutta yang sangat baik supaya kita lebih mengerti tentang 4 kebenaran mulia ini. Supaya saya belajar, Brosis juga belajar, sehingga kita semakin paham tentang apa yang ditinggalkan, yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan sutta ini sangatlah menarik karena ini sutta yang beliau nyatakan kepada kelompok 5 biku. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Varanasi, taman rusa diisi patana. Di sana Sang Bagawa berkata kepada kelompok 5 biku. Kelompok 5 biku ini adalah 5 biku yang pertama yang diajar, yang bersama-sama Sang Buddha dalam waktu beliau itu berusaha untuk mencapai penerangan sempurna. Ya, jadi ada 5 orang biku. Dan kalau saya bisa di situ ada Kondanya, Mahanama, Asaji, ya. Jadi ada 5. Nah, kemudian dikatakan sebagai berikut. Para biku, 2 ekstrim ini tidak boleh diikuti oleh seorang yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Ini maksudnya beliau mengatakan kepada para biku, karena telah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Apakah yang 2 ini? Mengejar kebahagiaan indriawi dalam kenikmatan indria. Mengejar kebahagiaan indriawi dalam kenikmatan indria yang rendah, kasar, cara-cara kaum duniawi, tidak mulia, tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Jadi para anggota sangga memang sebaiknya tidak melakukan ini, misalnya melihat sesuatu yang indah, dalam artian mungkin zaman sekarang menonton film-film yang tidak ada hubungannya dengan Dhamma gitu. Kemudian mencium, suka pakai parfum atau wewangian yang sepertinya kurang tepat ya Brosis ya untuk para anggota sangga. Kemudian mendengarkan lagu-lagu, musik-musik yang bukan tentang Dhamma. Jadi itu pun termasuk. Kemudian yang ada hubungannya dengan badan jasmani, mendengarkan lagu-lagu gitu ya lewat telinga. Dan
ini penting sekali dipahami. Selamat malam Sis Pohwa. Jadi ini penting sekali diingat kembali oleh para biku. Ya, karena Sang Buddha sudah mengatakan hal tersebut. Kemudian dan juga mengejar penyiksaan diri. Jadi para biku ini tidak boleh mengejar penyiksaan diri yang menyakitkan, tidak mulia, tidak bermanfaat. Nah, jadi jelas-jelas Sang Buddha sudah meninggalkan pesan seperti ini. Tanpa berbelok ke arah salah satu dari ekstrim-ekstrim ini, Sang Tathagata, yaitu sebutan untuk Sang Buddha, telah membangkitkan jalan tengah. Jalan mulia berunsur 8 yang memunculkan penglihatan, yang memunculkan pengetahuan. Penglihatan ini dalam artian mata dhamma, pengetahuan tentang bagaimana keseluruhan alam semesta, bagaimana keseluruhan hukum-hukum yang terjadi di duniawi, termasuk hukum karma, hukum tentang cita, pikiran, seperti itu. Jadi Sang Tathagata itu mampu melakukan ini. Menuntun menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Dan apakah para biku, jalan tengah yang telah dibangkitkan oleh Sang Tathagata itu yang memunculkan penglihatan, yang memunculkan pengetahuan, yang menuntun menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuntun menuju nibbana, yaitu adalah jalan mulia berunsur 8 ini yang sudah 2 minggu yang lalu saya bacakan tentang jalan mulia berunsur 8. Di sini disebutkan secara umum dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai pandangan benar, yang oleh almarhum Bante Wim dijelaskan sebagai perspektif yang harmonis. Detailnya sudah saya bahas di 2 minggu lalu di seri Cinta ke-171. Jadi itu proses bisa mengulang kembali. Dan ini saya hanya sepintas. Pikiran benar yang beliau terjemahkan sebagai gambaran yang harmonis. Ucapan benar yang beliau terjemahkan sebagai komunikasi yang harmonis. Perbuatan benar yang beliau terjemahkan sebagai gerakan yang harmonis. Pencaharian benar yang beliau terjemahkan sebagai cara hidup yang harmonis. Usaha benar yang beliau terjemahkan sebagai latihan yang harmonis. Perhatian benar yang beliau terjemahkan sebagai observasi yang harmonis. Dan kemudian konsentrasi benar atau penyatuan pikiran yang harmonis. Inilah 8 jalan dari bagian jalan mulia berunsur 8 ini. Ini para biku adalah jalan tengah yang telah dibangkitkan oleh Sang Tathagata itu, yang memunculkan penglihatan, yang memunculkan pengetahuan, yang menuntun menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Kenapa Sang Buddha menekankan tentang nibbana? Pencerahan langsung, karena ini semua harus dialami, tidak hanya oleh para biku tetapi juga oleh kita para perumah tangga. Jadi ini masih bisa kita buktikan, masih bisa kita alami di dalam meditasi yang dalam. Jadi sekarang ini adalah kebenaran mulia penderitaan. Di awal tadi saya sudah sebutkan tentang adanya penderitaan, ya, kebenaran mulia penderitaan. Kelahiran adalah penderitaan. Kita terlahir itu sebetulnya menderita, makanya bayi itu begitu lahir itu nangis, ya, karena lahir lagi, harus melewati lagi kehidupan yang sebenarnya sangat melelahkan. Penuaan adalah penderitaan. Kita semakin tua, semakin ada saja masalah di dalam fisik, ya.
Jadi itu pun rasa sakit adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Kematian karena meninggalkan tentang kehidupan. Tapi beda kalau seseorang itu sakit parah, sakit kritis, kemudian meninggal, itu adalah sesuatu yang melegakan sebenarnya. Karena fisiknya itu sudah tidak sakit lagi, seperti itu. Berkumpul dengan apa yang tidak menyenangkan adalah penderitaan. Ketemu dengan orang yang kita tidak suka gitu ya, atau bisa dikatakan musuh, orang-orang yang tidak suka dengan kita pun untuk mereka adalah penderitaan. Jadi memang seperti itu adanya kebenaran mulia yang pertama. Berpisah dengan apa yang menyenangkan adalah penderitaan. Kita sudah terbiasa hidup berkecukupan, tiba-tiba harus mengalami sesuatu hal di mana kita kehilangan sesuatu yang menyenangkan. Atau misalnya berpisah dengan harta benda, kalau kehilangan harta benda. Berpisah dengan keluarga yang kita sayangi adalah penderitaan. Kalau kita sudah memahami bahwa ya memang hidup ini seperti numpang hidup, seperti itu, numpang lahir istilahnya. Jadi kalau kita memang sudah memahami bahwa kita di sini belajar dalam kehidupan ini, belajar terus, jangan putus belajar. Jadi saya mau saran bro sis itu, walaupun sudah berusia tetap belajar. Saya juga sudah kepala 6. Jadi saya pun terus belajar, terutama yang menarik ya, seperti suta-suta itu sangat menarik sebenarnya untuk saya pribadi. Jadi baca, semakin dibaca, semakin memahami, semakin mengerti bahwa apa yang Sang Buddha ajarkan itu tidak ada satupun yang keliru. Bahkan membuat kita oh wow momen kita itu ada pada saat kita semakin bisa memahami ya. Kemudian tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah penderitaan. Jadi kalau kita misalnya menyukai sesuatu atau seseorang, kita pikirin terus sampai nggak bisa tidur, sampai nggak nafsu makan, itu menderita dan itu rugi sebenarnya. Jadi kalau kita tidak mendapat apa yang kita inginkan, ya sudah. Contoh nih, zaman sekarang semua orang harus kencangkan ikat pinggang. Jangan membeli barang yang tidak penting, hanya membeli sesuatu yang memang bermanfaat dan penting untuk kita dan kehidupan kita. Ya, kalau tidak penting ya tidak usah dibeli, karena keadaan ya dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Apa yang kita miliki ya sudah kita jaga dengan baik. Nah, inilah yang dimaksud tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tidak mendapatkan kekedamaian. Kita senang sekali dulu bisa pergi jalan-jalan, mau terbang kemanapun asal punya uang bisa. Tapi sekarang punya uang pun tidak bisa pergi. Contohnya ke Eropa harus transit di Timur Tengah nih, nggak bisa ya. Karena mereka tidak bisa terbang dan sedang banyak rudal di sana. Nah ini kan tidak mendapatkan yang diinginkan. Tapi kalau kita sudah belajar Dhamma bro dan sis, walaupun kita sudah menyiapkan, sudah siap-siap untuk pergi liburan mulai minggu depan misalnya, tapi kenyataan tidak mendukung dan tidak memungkinkan kita untuk pergi jalan-jalan, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kalau kita bisa memahami itu tidak menderita, begitu ya. Singkatnya, kelima kelompok unsur kehidupan yang tunduk pada kemelekatan adalah penderitaan. Apa yang dimaksud dengan 5 kelompok unsur kehidupan? Badan jasmani, bentuk pikiran, persepsi, perasaan, dan kesadaran. Ini semua tunduk pada kemelekatan adalah penderitaan. Contoh, badan fisik kita bisa sakit. Ya, kemudian bentuk-bentuk pikiran kita bisa melekat kepada sesuatu.
menderita, tidak menyukai sesuatu, menderita. Kemudian persepsi kita salah tentang sesuatu, kita tidak mau klarifikasi, penderitaan. Perasaan kita, kok begitu ya, mulai perasaan yang tidak menyenangkan ini muncul. Nah itu kalau kita melekati itu, kita tidak memahami di situ ada bahayanya, kita melekati menjadi menderita. Dan juga kesadaran kita adalah kalau kita bisa menjaga kesadaran kita di antara 5 kelompok kehidupan ini, sadar tentang apa yang terjadi membuat kita lebih awas, lebih waspada. Misalnya kita mengetahui nih dalam keadaan sekarang ini yang dunia tidak baik-baik saja, maka kita bisa lebih menjaga batin kita. Contohnya misalnya kita lebih rajin melihat berita. Jangan membuat itu menjadi stres, karena kebanyakan nonton berita pun bisa pusing ya. Tetapi apa kita persiapkan apa yang kita anggap penting ya, jadi itu bisa kita lakukan supaya kita tidak menderita, karena kita harus siap terhadap semua jenis hal yang bisa terjadi kepada kita. Tapi brosis, saya mau ingatkan, apapun yang bukan merupakan bagian dari karma kita atau karma negara, karma kelompok ini, atau juga karma kota atau karma keluarga, kalau itu bukan bagian dari kita, kita tidak akan mengalami. Tapi kalau itu bagian dari apa yang harus kita lewati, ya sudah, kita harus bisa menerima keadaan apapun yang terjadi. Angin kencang, rumahnya atapnya terbang, seperti itu. Itu adalah hal-hal yang memang harus terjadi, ya kita harus bisa menerima supaya kita tidak menderita ya. Ini sudah saya bahas panjang lebar tentang penderitaan ini dari seri Cinta ke-168 di Majjhima Nikaya 141 tentang penderitaan itu. Nah, jadi di sini Sang Buddha menjelaskan ini kepada 5 biku tersebut. Sekarang ini para biku adalah kebenaran mulia asal mula penderitaan. Nah, kembali brosis, bila brosis mendengarkan tentang para biku, waktu itu beliau menjelaskannya kepada anggota sangga. Tetapi saya melihatnya ini masih berlaku kepada kita para perumah tangga, karena kita adalah bagian dari sangga. Ya, jadi kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau kita mempraktekkan ajaran Dhamma dan membabarkan, itu adalah bagian dari sangga. Saya pernah dikasih tahu seperti itu oleh almarhum Bante Wimalaramsi Maltera. Saya berpikir dulu sangga itu hanya yang cukuran, tapi Bante Wim bilang, no, you are a sangga member. Jadi Bante Wim pernah bilang begitu, kamu adalah anggota sangga. Bante, saya kan gak cukuran, saya kan bukan bikuni, saya bukan atasilani. Tapi kamu lebih bijaksana daripada mereka yang mungkin cukuran. Jadi dibilang seperti itu. Jadi makanya kita yang mempraktekkan Dhamma, menjaga sila kita terutama dengan baik. Kita melatih meditasi, kita melakukan memberi, berbagi. Itu adalah bagian dari yang membuat kita menjadi panya, wisdom, mengerti bagaimana paticca samuppada bekerja. Jadi itu yang ditekankan oleh almarhum Bante Wim. Jadi kami itu ya, saya tidak mau sesumbar karena beliau sudah tidak ada dan mungkin Bro Dansi sudah tidak bisa bertanya, tapi ya kalau kita membaca sutta, Sang Buddha menyebutkan para biku, saya menganggap apa yang Sang Buddha katakan itu juga untuk saya, juga untuk kita para perumah tangga. Demikian brosis. Kemudian sekarang ini para biku adalah kebenaran mulia asal mula penderitaan, adalah nafsu keinginan atau tanha yang menuju
yang menuntun menuju penjelmaan baru disertai dengan kesenangan dan nafsu, yaitu tentang kama tanha. Kama tanha ini adalah nafsu keinginan yang menuntun menuju penjelmaan baru. Ya, jadi kita harus waspada dengan keinginan kita, nafsu keinginan kita, yaitu dengan adanya Jadi beliau juga menyebutkan tentang loba, dosa, moha, keserakahan, penolakan atau kebencian, moha, delusi. Ketiga hal ini sama artinya dengan tanha. Ya, jadi inilah yang dimaksud. Menuju penjelmaan baru, yaitu kama tanha, ya, karena adanya sesuatu nafsu keinginan akan menyebabkan sesuatu karma baru terjadi. Kemudian mencari kenikmatan di sana sini, ketagihan pada kenikmatan indriawi, ya, ini tentang kama tanha ini. Kemudian kenikmatan indriawi, kita indulging terus, makan makanan yang enak terus, kemudian suka mencium wangi-wangian yang terus menerus sepanjang hari, menyalakan wangi-wangian. Ya, kita harus waspada dalam wangi-wangian itu, mungkin ada hal-hal yang bisa merusak paru-paru kita. Jadi kalau itu tidak dibuat secara alami, sebaiknya jangan, ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan di sini, jangan sampai kita terjebak pada ketagihan atau nafsu keinginan pada penciuman, yang pengen cium yang harum-harum gitu. Mendengarkan musik yang dung-dung yang ribut seperti itu. Kalau mendengarkan musik yang menenangkan, yang bisa membawa pikiran kita menjadi teduh, contohnya The Chant of Metta seperti itu tidak apa-apa karena membawa kita kepada ketenangan. Tidak ada orang yang mendengarkan lagu The Chant of Metta itu yang menjadi suntuk, yang menjadi stres. Tapi pada saat mendengarkan Chant of Metta, semua orang apapun agamanya pasti pikirannya terasa tenang. Jadi kita harus waspada dengan apa yang kita dengarkan, termasuk omongan-omongan orang yang kurang bijaksana. Itu harus kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak di dalam apa yang dikatakan. Harus selalu cross check seperti itu. Kemudian indriawi, apalagi indriawi tentang lidah, hidung, mata, melihat, telinga, mendengar, badan jasmani, dan bentuk-bentuk pikiran. Akhir-akhir ini saya menemukan banyak sekali orang yang overthinking, brosis. Orang yang overthinking itu dia ketagihan dengan pikiran-pikirannya sendiri. Kalau sudah begini, jangan-jangan nanti begini. Wah, nanti si Anu jadi begini, si B jadi begini. Wah, kalau ini, wah, itu panjang ceritanya. Overthinking itu bisa dari jalannya itu 5.000 km jauhnya. Ya, itu sering terjadi pada saat kita lagi rileks, mau tidur di gelombang otak alfa. Itu sering sekali pikiran-pikiran negatif atau apa bisa muncul. Dan jangan di-entertain, kita harus 6R. Ya, karena kalau kita membiarkan itu terjadi, yang ada pikiran kita tambah kusut. Aturan gampang tidur, jadi nggak bisa tidur. Ya, jadi itu yang bisa terjadi, yang harus kita waspadai. Yaitu ketagihan pada kenikmatan indriawi atau kama tanha. Ketagihan pada penjelmaan. Ya, jadi penjelmaan ini diterjemahkan sebagai bawa tanha. Bawa tanha ini bisa dikatakan dengan tendensi kebiasaan. Tanha tentang tendensi kebiasaan. Penjelmaan yang dimaksud di sini pun terlahir, keinginan untuk terlahir di alam surga, menjadi dewa, menjadi Brahma, sebagai bodhisattva. Itu adalah nafsu keinginan tentang penjelmaan. Jadi, oh saya kepengen jadi dewa, pengen jadi malaikat. Wah, itu nanti memang bisa terjadi, tidak salah. Tapi kalau kita tidak waspada, kita tidak meditasi untuk mengikis kekotoran batin kita,
Ya lahir di sana, waktunya lama, lahir lagi di bumi, perang lagi seperti yang sedang terjadi sekarang. Itu mengerikan dan menakutkan juga. Kita tidak mau membunuh jadi membunuh, dan itu menimbulkan penderitaan baru dan karma baru, karma buruk baru seperti itu. Jadi kalau bisa janganlah punya tanha-tanha seperti ini, brosis ya. Ketagihan pada pemusnahan atau wibawa tanha, keinginan untuk tidak terlahir, tidak menjadi, tidak mau mencapai nibbana. Nah, ini adalah satu hal pandangan keliru. Ada orang yang bilang, wah kalau saya mencapai nibbana, saya nggak bisa nolong lebih banyak orang. Siapa bilang? Kita menolong diri kita sendiri. Sang Buddha sering bilang, jadilah engkau pulau bagi dirimu sendiri. Jadi kita harus berusaha menjadi pulau buat kita, supaya kita bisa memberikan setelah kita dapat nih brosis, kita bisa berbagi kepada orang yang belum tahu jalan menuju ke pulau nibbana, contohnya jalan menuju nibbana ya. Jadi jangan berpikir menjadi nibbana itu sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil, karena mencapai nibbana itu adalah tujuan semua umat Buddha yang semoga bisa terjadi di kehidupan ini. Mencapai nibbana, mengalami kondisi tanpa kondisi, yaitu adalah sesuatu hal yang tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan kondisi itu. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, karena luar biasa dan tidak akan terlupakan kalau pernah mengalami. Nah, jadi jangan takut. Nggak mau, nanti saya nggak lahir lagi, nggak bisa ngebantu banyak orang. Kita ngebantu diri kita sendiri dulu, baru kita ajak orang-orang nyebrang, begitu brosis ya. Itu adalah jangan sampai kita terjebak dalam pandangan keliru, karena pernah terjadi ada orang seperti itu yang bicara kepada saya dalam retret. Jadi saya menjelaskan saja, saya tidak memaksa. Kamu harus duduk lama supaya bisa mengikis kekotoran-kekotoran batin sehingga mendapatkan kondisi tanpa kondisi, yaitu nibbana, yaitu pilihan. Nah, udah dikasih tahu penjelasan seperti itu, ya mereka rata-rata mengikuti, karena tidak ada, justru sesuatu yang sangat menyenangkan kalau kita bisa mendapatkan kebahagiaan tertinggi seperti itu. Itu nibbana. Sekarang ini para biku adalah kebenaran mulia lenyapnya penderitaan. Jadi peluruhan tanpa sisa dan lenyapnya ketagihan yang sama itu. Jadi 3 tanha tadi, kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha itu peluruhan tanpa sisa dan lenyapnya ketagihan yang sama itu. Meninggalkan, melepaskannya. Jadi ini sudah ada 6R di sini. Kebebasan darinya, tidak bergantung padanya. Sebenarnya mungkin bagi orang yang belum pernah mengerti tentang regresi, saya sebutkan ini karena bagi kita yang sudah melewati itu, maka kita menjadi, buat apa ya lahir lagi? Karena kehidupan lampau pun banyak hal yang tidak menyenangkan. Mungkin saja kita dibunuh, diracun, ditombak, ditembak, dan lain sebagainya. Bisa saja kita meninggal karena hal-hal yang wajar, karena sudah tua. Jadi lahir lagi, itu sangat melelahkan. Belajar terus tentang hal yang sama setiap kehidupan. Kita tidak belajar, kita tetap benci sama orang, kita tetap marah sama orang. Nanti di kehidupan mendatang ketemu lagi sama orang itu, sampai kita bisa memaafkan dan melepaskan kebencian dan kemarahan terhadap dia. Baru kita istilahnya naik kelas, supaya tidak terlahir lagi terus menerus. Kan melelahkan sekali, capek. Tuh kalau saya membawa klien
mengerti tentang past life atau kehidupan lampau mereka itu buat saya sudah sesuatu hal yang ya, untuk apa lagi sih kita mau hidup lagi ya? Untuk apa lagi kita menciptakan karma-karma buruk baru atau yang menyebabkan kita terlahir lagi, ketemu lagi dengan orang-orang yang sama. Itu melelahkan sekali brosis sebenarnya. Jadi karena saya sudah menjalankan profesi ini, saya belajar dari 2002 dulu waktu hipnoterapi pertama, regresi dari 2004 ya. Jadi sudah 21 tahun saya belajar regresi dan kalau di awal-awal ya sangat-sangat menyenangkan. Wah, masuk ke past life, pengen tahu dulu saya siapa, saya ngapain aja. Sangat menarik memang. Tapi begitu saya membawa klien setiap hari seperti itu, jadinya ya apalagi sih gitu ya. Karena memang untuk orang yang belum tahu, mereka mau tahu dan mereka jadi belajar. Saat mereka sudah menyadari bahwa iya ya, kehidupan itu sangat melelahkan. Mereka baru mau betul-betul serius di kehidupan ini belajar meditasi brosis. Sehingga bisa keluar dari samsara. Nah itu yang menarik sebenarnya. Keluar dari samsara ini adalah tujuan kita semua. Supaya jangan lagi muter-muter terus lahir di samsara. Walaupun masuk menjadi di alam dewa, walaupun menjadi malaikat ya. Itu juga pun tidak bertahan lama, tidak abadi di sana. Jadi jangan berpikir jadi dewa itu atau jadi malaikat masuk surga itu akan selamanya. Tidak. Karmanya habis di sana, expired, sudah selesai, lahir lagi ke alam mana karmanya membawa. Jadi seperti itu. Nah, di sini ini yang dikatakan ditinggalkan, dilepaskan, kebebasan darinya, tidak bergantung kepadanya. Sekarang ini para biku, ingat ya brosis tadi yang sudah saya jelaskan, saat kita membaca sutta dikatakan di situ ada para biku, kita anggap kita termasuk di dalamnya. Sehingga pelajaran ini akan bermanfaat bagi diri kita. Karena Sang Buddha menyebutkan ini tidak hanya untuk kepada para biku, tapi kita kepada perumah tangga pun bisa memahami. Adalah kebenaran mulia jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Seperti yang tadi di awal sudah saya sebutkan tentang di seri Cinta 171 saya membahas panjang lebar tentang jalan mulia berunsur 8, bro dan sis boleh mendengarkan kembali. Yaitu ini adalah kebenaran mulia penderitaan. Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati, dan cahaya. Artinya dari yang belum mengerti menjadi mengerti, mempunyai pemahaman yang baik, pandangan-pandangan terang atau insight-insight. Yang menarik ya brosis, saat saya membimbing retret 10 hari, kalau orang-orang sudah masuk ke dalam meditasi yang dalam dan lama duduknya, saya cuma bertanya, ada insight atau pandangan terang apa yang muncul? Dan biasanya mereka bisa cerita, saya memahami seperti ini, insight saya hari ini adalah ini. Dan itu ya saya senyum-senyum aja karena banyak hal yang sudah saya lewati dulu sewaktu retret bersama Yang Mulia Almarhum Bante Wimalaramsi Mahatera. Jadi itu membuat pengetahuan dan kebijaksanaan kita menjadi bertambah. Kalau kita sudah masuk ke dalam meditasi yang sangat dalam, begitu kita membaca dulu, sangat bodoh ya saya itu dulu. Baca sutta itu bosen, karena banyak sekali pengulangan. Tapi setelah lama-kelamaan ini sangat menarik, karena di sini istilahnya banyak hidden gem. Banyak sekali harta-harta yang tersimpan, yang kalau kita tidak memahami, itu hanya cuma kata-kata.
Tapi pada saat kita betul-betul memahami, betul yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncul pengertian, penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati. Dan itu sangat luar biasa. Nah, makanya kenapa pentingnya kita bermeditasi supaya ini semua menjadi muncul dan kita menjadi lebih paham. Lebih bijaksana sedikit daripada dulu, misalnya seperti itu. Kebenaran mulia penderitaan harus dipahami sepenuhnya. Demikianlah, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya tentang apa yang belum pernah diketahui, akhirnya menjadi diketahui karena menjadi dipahami. Ya, itu adalah bagaimana kebenaran mulia ini kita memahami sepenuhnya. Kalau salah satu contoh kebenaran mulia yang dipahami, misalnya ada klien yang benci kepada, saya pernah punya satu klien laki-laki, masih muda waktu itu, umurnya 20-an. Mungkin ada sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi beliau ini datang dibawa oleh papanya di luar kota, bukan di Jakarta. Dan katanya beliau benci sama mamanya. Sampai kalau ngelihat mamanya itu pengen bunuh gitu. Wah, ini papanya Buddhis, mamanya bukan Buddhis, anaknya pun tidak punya agama, mengerti sedikit tentang agama Buddha, tetapi tidak memahami dengan baik, cuma nggak tahu dari mana kebenciannya. Saya bilang, kita coba gali ya, kenapa bisa punya rasa benci itu. Di kehidupan lampau, sudah berapa banyak kehidupan mereka itu ibu dan anak menjadi musuh. Jadi saling membunuh dari kehidupan lampau, entah menjadi pasangan suami istri, entah menjadi kakak adik, entah menjadi apa. Dan begitu ditelusuri, yang salah itu adalah klien saya. Dia yang memulai. Jadi dia memahami nih, kebenaran mulia penderitaan dipahami sepenuhnya. Bisa lewat regresi, betul. Jadi klien ini memahami, oh ternyata saya yang duluan ya membunuh dia. Dia itu dulunya, saya lupa lah awalnya itu apa, entah itu perang atau apa, saya lupa. Tapi diawali oleh klien saya, si anak ini. Jadi sejak itu dia memahami, kebencian sama mamanya hilang. Ya, jadi itu adalah sesuatu hal yang buat saya itu sangat melegakan. Karena kalau sampai anak itu membunuh ibunya itu di kehidupan ini, kita semua tahu Sang Buddha pernah bilang, membunuh orang tua adalah garuka karma buruk terbesar yang masuk ke dalam neraka awici, yang tidak bisa keluar selama berkalpa-kalpa. Wah, itu berat sekali. Jadi saya merasakan bahagia, lega karena klien ini bisa melepas kebencian sama mamanya. Namo Buddhaya juga. Oke. Jadi itulah, kalau dia sudah memahami kebenaran mulia itu, jadi dia bisa melepaskan kebencian. Banyak orang tidak mengerti, kenapa saya diperlakukan seperti ini, kenapa saya diperlakukan tidak adil. Contohnya seperti itu. Ya, karma semuanya kembali kepada apa yang harus kita jalani, terima, karena memang itu buah yang sudah pernah kita lakukan dari penyebab sebelumnya. Ada sebab, sekarang mengalami akibat wipakanya, seperti itu. Ini adalah kebenaran mulia asal mula penderitaan. Dari mana nih asal mula penderitaan? Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya. Kalau zaman sekarang manusia bisa regresi untuk mengerti kesalahan yang pernah mereka lakukan, zaman Sang Buddha, beliau itu mampu melihat
dengan mata batin beliau apa yang pernah beliau lakukan di banyak kehidupan lampau beliau. Sehingga beliau menjadi muncul penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati. Jadi inilah dari mana asal mula penderitaan bisa menjadi gajah. Kan cerita di Jataka banyak ya Brosis ya. Bagaimana Sang Buddha sebelum menjadi Pangeran Siddhartha itu sudah melewati banyak sekali kehidupan lampau, di mana menjadi binatang yang membantu merelakan dirinya sebagai gajah itu, membiarkan badannya dimakan sebagai bodhisatwa, dan beliau itu bisa melihat itu semua. Karena apa? Beliau seorang Buddha. Buddha itu yang tercerahkan sempurna. Beliau bisa melihat bagaimana tata surya kita ini mengembang, menciut, mengembang, menciut. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dari Bro Suryadi 209. Kalau sakit kepala 24 jam yang sudah diperiksa oleh dokter normal, bisa lewat regresi ya sis? Bisa. Biasanya memang orang mencari saya itu setelah tidak mendapatkan jawaban dari medis. Ya, sakit kepala itu bisa jadi adalah karma buruk yang beliau harus terima di kehidupan sekarang. Mungkin di kehidupan lampaunya dia melakukan sesuatu kepada banyak, tapi tidak hanya selalu dari kehidupan lampau. Bisa di kehidupan ini Brosis. Jadi saya pernah punya klien, dia itu saya lupa exactly tepatnya cerita seperti apa, tapi suaminya itu sering sekali zaman dulu kan kalau mau makan ikan gurame itu harus diketok kepalanya. Kemudian dia nangkep kepiting sampai seember gitu buat dimakan bersama keluarga, direbus, dimatikan, jadi ngetok gitu ya. Nah itu jadi pada saat mau meninggal itu sakitnya luar biasa ya. Akibat karma di kehidupan ini pun bisa terjadi, dialami. Nah itu pernah terjadi dari kehidupan sekarang. Tapi bisa juga dari masa-masa kehidupan lampau. Semua itu ada sebabnya Brosis. Jadi kalau sudah memahami, oh ini sebabnya, ya sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ya banyak, misalnya bisa melepaskan satwa, melepaskan binatang yang bisa hidup lagi. Misalnya kita beli ikan yang sudah mau dipotong, kita beli hidup-hidup, kita kasih makan, kita lepaskan di habitatnya. Memberikan kehidupan itu yang pernah saya dengar dari klien saya, itu memperpanjang umur dia. Jadi satu klien dia baru saja waktu itu ketemu saya, karena ini saya bahas sedikit tentang, karena ini ada hubungan dengan karma. Klien ini pengen tahu kenapa dia itu susah sekali mau deal batal terus. Beliau itu seorang yang ngebangun rumah itu ya, arsitektur, bukan yang merancang tapi yang membangun. Jadi mau deal batal terus, mau deal batal terus. Dan dia tanya kesalahan apa, dan ternyata dia dulu pernah menjadi raja. Rajanya pun menjadi raja itu karena rampasan. Sudah merampas, dia kudeta dengan rajanya yang mengangkat dia menjadi panglima perang tadinya. Dikudeta, dia ambil tahtanya. Kemudian dia perang ke negara-negara sebelah-sebelah sampai memperbesar. Itu di Eropa. Entah saya lupa tahunnya, udah lama sekali klien itu datang. Dan saya waktu itu yang dibunuh sekitar 5.000-an orang. Dan saya sarankan, coba fangsen 6.000 ekor.
Jadi berikutnya dia datang membawa istrinya ketemu saya dan dia bilang, Bu Brenda, ada satu kejadian yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya. Kenapa, bro? Jadi dia bilang begini, seperti yang ibu sarankan, saya fangseng 6.000 ekor. Kemarin selesai, besokannya dia mengalami kecelakaan. Mobilnya itu terbalik, rusak, ringsek. Yang kalau polisi bilang, ini sebenarnya ajaib. Tidak mungkin mobil separah ini orangnya masih hidup, dia cuma lecet. Apa itu karena saya sudah melepaskan 6.000 ekor itu ya Bu ya? Saya bilang itulah kebajikan yang bro lakukan. Dan itu satu contoh kasus. Jadi banyak sekali contoh-contoh kasus orang yang sudah melepas nyawa itu memperbaiki karmanya dia sendiri. Ya, jadi bisa seperti itu. 95 Michigo, Namo Buddhaya sis, boleh share doa sebelum makan. Kalau kita berdoanya terima kasih kepada Buddha, Dhamma, Sangha, dan semoga semua makhluk berbahagia, sadhu, lalu mulai makan, ya bisa saja. Kalau saya, doa saya ya seperti Sangha. Jadi yang saya doakan, terima kasih kepada semua makhluk atau manusia yang sudah memberikan kebajikan dari proses rentetan makanan ini, dari petani ya, dan lain sebagainya, dari yang orang yang menjual, dari orang yang memasak sampai jadi makanan di depan saya. Terima kasih. Semoga mereka semua menerima kebajikan-kebajikan yang sudah mereka lakukan. Dan semoga makanan ini bermanfaat bagi tubuh saya sehingga saya menjadi lebih sehat, bisa melakukan lebih banyak kebajikan dan membawa orang-orang mencapai pencerahan termasuk kepada diri saya sendiri. Dan saya limpahkan kebajikan ini kepada makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Semoga bisa menerima kebajikan-kebajikan ini. Sadu, 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 ya itu seperti itu. Ya, sama sih, ujungnya semoga semua makhluk berbahagia. Baru sadu, 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 seperti itu sis. Sis atau bro yang tadi minta tentang Michigo. Saya tidak tahu Michigo ini bro atau sis. Jadi bisa lakukan doa seperti itu. Baik, saya lanjutkan sutta Dhammacakkappavattana Sutta ini. Kemudian yang kelima, kebenaran asal mula penderitaan harus ditinggalkan. Jadi penderitaan itu jangan digenggam, harus ditinggalkan. Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya. Jadi kalau kita sudah paham adanya penderitaan-penderitaan itu jangan digenggam. Semua harus ditinggalkan. Di 6R, 6R itu penting untuk mengikis kekotoran-kekotoran batin, kemelekatan-kemelekatan itu. Sama-sama Michigo, bro atau sis ya, mohon maaf saya tidak tahu namanya. Oke. Keenam, kebenaran mulia asal mula penderitaan telah ditinggalkan. Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya. Jadi asal mula penderitaan pun harus ditinggalkan. Udah tahu nih, jangan dilekati. Lepaskan, rilekskan, smile, come back, 6R. Ya, jadi tidak boleh melekati apapun yang sudah diketahui. Jadi asal mula penderitaan ditinggalkan. Yang ketujuh adalah kebenaran mulia lenyapnya penderitaan. Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya. Jadi kebenaran mulia lenyapnya penderitaan pun semuanya dilepaskan di 6R. Begitu. Dan kemudian
Yang kedelapan, kebenaran mulia lenyapnya penderitaan harus direalisasikan. Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya. Jadi lenyapnya penderitaan harus direalisasikan, karena ini adalah the third noble truth. Kebenaran mulia yang ketiga, lenyapnya ya penderitaan harus direalisasikan, harus dilakukan. 6R itulah kita penting untuk tahu, lepas, relax, smile, tersenyum lagi, kembali kepada apa yang dilakukan atau objek meditasi, dan ulangi langkah ini berulang-ulang. Jadi jangan pula berharap 6R itu bisa membuang sesuatu hal. Kayak misalnya lagi meditasi, kita 6R terus rasa sakitnya kok nggak hilang-hilang sih sebenarnya. Lah kalau Bro Sis perhatikan, rasa sakitnya makin besar. Tapi coba berdamai. Ya sudahlah, kamu mau sakit di sana, senyumin, pancarin cinta kasih ke tempat yang sakit. Lanjutin meditasinya. Pasti kalau kita banyak cinta kasih ke badan kita, maka lama-lama dia menjadi lenyap. Seperti itu Bro Sis ya. Kesembilan, kebenaran mulia lenyapnya penderitaan telah direalisasikan. Jadi lenyap penderitaan itu telah dilakukan, sudah di 6R. Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya. Jadi lenyapnya penderitaan telah direalisasikan. Supaya apa? Kita tidak menderita, karena kehidupan ini sudah melelahkan, menderita. Jangan lagi ditambah hal-hal yang mengganggu, sampah-sampah batin. Kita masukin terus ke dalam pikiran, ke dalam panca indera, ke dalam 6 landasan indriawi kita ini. Rugi ya. Ke-10, ini adalah kebenaran mulia, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati, dan cahaya. Jadi ini jalan menuju lenyapnya penderitaan. Inilah yang kita tertarik untuk ajarkan kepada orang, bagaimana menuju lenyapnya penderitaan. Salah satunya adalah pemaafan. Memaafkan semua hal yang sudah pernah terjadi. Kita tidak bisa mengontrol apa yang sudah pernah terjadi, itu sudah sejarah, sudah berlalu. Tapi kita bisa mengontrol apa yang akan terjadi kemudian di masa mendatang. Seperti itu Bro Sis ya. Jadi kita jangan terjebak ke dalam hal-hal yang tidak penting. Kebenaran mulia, jalan menuju lenyapnya penderitaan harus dikembangkan. Nah, kalau kita sudah melewati lenyapnya penderitaan, kita kembangkan. Nah, sehubungan dengan hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya. Jadi inilah insight-insight lenyapnya penderitaan dikembangkan. Pengembangan ini adalah sesuatu hal yang kita bisa praktekkan dalam keseharian, termasuk dalam meditasi. Coba usahakan 15 menit aja kalau nggak bisa duduk setengah jam. Kalau bisa duduk 1 jam yang terbaik, tidak bisa setengah jam. Paling minim itu 15 menit, tetapi 15 menit itu belum apa-apa menurut saya. Jadi karena apa? Pikiran kita itu nakal, mikirin itu, mikirin ini, lelah sebetulnya. Ya, jadi kita itu mengembangkan, sudah penderitaan lenyap, ya kita kembangkan menjadi hal-hal yang baik, yaitu cinta kasih, welas asih, joy, sukacita, mudita, dan juga UPK, tenang seimbang.
Nomor 12, kebenaran mulia jalan menuju lenyapnya penderitaan telah dikembangkan. Demikianlah sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan cahaya. Selama pengetahuanku dan penglihatanku pada 4 kebenaran mulia, sebagaimana adanya ini dengan 3 tahap. Jadi di setiap kebenaran mulia itu ada 3 tahap dan 12 aspek yang sudah saya bacakan tadi. Belum sepenuhnya dimurnikan dengan cara ini, aku tidak mengaku telah tercerahkan sehingga tercerahkan sempurna yang tiada taranya di dunia ini dengan para dewa, Mara, dan Brahma dalam generasi ini bersama dengan para petapa dan Brahmana, para dewa dan manusia. Tetapi ketika pengetahuanku dan penglihatanku pada 4 kebenaran mulia sebagaimana adanya ini dengan 3 tahap dan 12 aspeknya ini telah sepenuhnya dimurnikan dengan cara ini, maka aku mengaku telah tercerahkan hingga pencerahan sempurna yang tiada taranya di dunia ini dengan para dewa, Mara, dan Brahma dalam generasi ini bersama dengan para petapa dan Brahmana, para dewa dan manusia. Pengetahuan dan penglihatan muncul padaku. Kebebasan batinku tidak tergoyahkan. Ini adalah kelahiranku yang terakhir. Tidak akan ada lagi penjelmaan baru. Inilah yang dikatakan oleh Sang Bagawa bersukacita. Kelompok 5 biku, yaitu 5 biku pertama, yaitu yang mulia Asaji, yang mulia Kondanya, yang mulia Badia, yang mulia Mahanama, dan yang mulia Fapa. Jadi 5 biku pertama gembira mendengar penjelasan Sang Bagawa. Dan selagi khotbah ini sedang dibabarkan, muncullah pada yang mulia Kondanya penglihatan Dhamma tanpa noda, bebas dari debu. Apapun yang tunduk pada kemunculan, semuanya tunduk pada kelenyapan. Di sini Paticca Samuppada. 5 biku pertama murid Sang Buddha ini akhirnya menjadi arahat. Dan ketika roda Dhamma ini telah diputar oleh Sang Bagawa, para dewa yang bertempat tinggal di bumi berseru, di Varanasi, di Taman Rusa diisi Patana, roda Dhamma yang tiada taranya telah diputar oleh Sang Bagawa, yang tidak dapat dihentikan oleh petapa atau Brahmana, atau dewa, atau Mara, atau Brahma, atau siapapun di dunia ini. Setelah mendengar seruan para dewa yang bertempat tinggal di bumi, para dewa di alam 4 raja dewa Catu Maharajika berseru, di Varanasi, di Taman Rusa diisi Patana, roda Dhamma yang tiada taranya telah diputar oleh Sang Bagawa yang tidak dapat dihentikan oleh petapa atau Brahmana atau dewa atau Mara atau Brahma atau oleh siapapun di dunia ini. Setelah mendengar seruan para dewa di alam 4 raja dewa, para dewa Tawatimsa berseru pula, para dewa Yama berseru, para dewa Tusita berseru, para dewa Nimanarati berseru, para dewa Paranimita Wasawati berseru, para dewa kumpulan Brahma berseru. Di Varanasi, di Taman Rusa diisi Patana, roda Dhamma tanpa banding telah diputar oleh Sang Bagawa, yang tidak dapat dihentikan oleh petapa atau Brahmana, atau dewa, atau Mara, atau Brahma, atau siapapun di dunia. Demikianlah pada saat itu, seketika, pada detik itu, seruan itu menyebar sehingga sejauh alam Brahma dan 10.000 sistem dunia ini berguncang, bergoyang, dan bergetar,
dan cahaya agung yang tanpa batas muncul di dunia melampaui keagungan surgawi para dewa. Kemudian Sang Bagawa mengucapkan ucapan inspiratif ini. Kondanya sungguh telah mengerti. Kondanya sungguh telah mengerti. Demikianlah yang mulia Kondanya memperoleh nama Anya Kondanya, yaitu Kondanya yang telah mengerti. Indah sekali, saya baca ini saya merinding bro dan sis. Jadi kenapa? Karena sutta ini begitu indah, menjelaskan betapa luar biasanya Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Nana Chelsiana, apakah karma buruk dan siapa kena karmanya sis? Koki, pembeli atau bos yang potong seafood? Namo Buddhaya sis, bila membuka restoran dengan menu seafood hidup, aduh jangan deh, ikan kepiting dan lain-lain. Karma siapa yang kena? Semua kena. Semua kena karma sis. Bos yang menyediakan, koki yang memotong, pembeli pun terkena karma buruk karena kalau dia tidak pesan binatangnya nggak mati. Ya, jadi semuanya terkena. Berapa banyaknya persentasinya saya tidak tahu. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena sudah banyak contoh dari para klien. Jadi ada yang buka restoran di masa lalu, bukan ke restoran lah, kedai namanya. Mereka potong ayam, potong ikan di kehidupan sekarang, penyakitan seperti itu. Atau ada yang cacat seperti itu. Jadi apa yang Sang Buddha sudah jelaskan itu betul-betul. Kalau saya tidak akan mau pernah buka restoran. Jadi karena terkena. Yang punyanya dapat karma, yang kokinya kena karma, karena dia yang membunuh kan, yang pesannya pun kena karma. Itu semuanya terkena. Karena apa? Kenapa seseorang harus membuka restoran yang dengan makhluk bernyawa? Kan bisa bikin yang sudah frozen, bikin nggak pesen punya gitu. Jadi kalau pesen ya itu terkondisi. Ya, jadi janganlah kalau mau buka usaha beli binatang yang sudah jadi bangke di pasar, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau kita pesan dan binatang itu jadi mati karena kita, udah pasti kita kena karma. Ya, jadi adalah makanan-makanan sekarang banyak yang bisa kita. Saya misalnya, saya sangat suka makan kepiting. Sekarang gimana makannya? Ya beli yang sudah soka. Soka itu kan sudah pasti sudah beku, udah mati. Boleh dimakan, gak apa-apa. Tapi jangan kepiting yang hidup deh bro dan sis ya. Karena kita kalau sudah betul-betul memahami, kita tidak lagi mau melakukan itu. Sudah jam 8. Saya mau mohon maaf sebelumnya. Tanggal 16 dan tanggal 23 sepertinya saya harus off dari cinta karena mau pergi. Jadi 23 kalau saya tidak kemana-mana maka saya isi. Jadi saya akan posting lagi. Masih ada sutta lain tentang 4 kebenaran mulia yang mau saya bahas. Karena suttanya begitu banyak yang begitu indah dan menarik supaya bro dan sis yang dulu seperti saya mungkin ya tidak suka baca sutta atau mendengarkan sutta, maka sekarang akan menjadi lebih memahami dan mau membaca dan mendengarkan sutta. Demikian, terima kasih kepada semua bro dan sis yang sudah hadir memberikan informasi yang positif, bertanya hal-hal yang baik dan bermanfaat sehingga bermanfaat bagi semua yang sudah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut.
Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa lagi di seri cinta ke-173. Senin kapanpun saya akan posting nanti di Instagram saya. Semoga seri cinta bermanfaat. Sampai jumpa.